dengan kerjasama yang solid, kerja keras. Saya ucapkan terima kasih dan telah kami sharing, kita laporkan kepada Dirjen bahwa di PT Gorontalo dan PA Satker yang ada di bawahnya telah berhasil merespon kebijakan Bapak Dirjen Mahkamah Agung Pengadilan, maksud saya Dirjen Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 100%. Saya ucapkan terima kasih kepada dan mungkin yang baru melapor 100% di sini dengan Pak Zain. Palembang dilaporkan kemarin 100% alhamdulillah, meskipun kita tidak masuk dalam kategori pilot project. Bapak sekalian yang saya hormati, perumpamaan kita ini kalau naik tangga itu sudah di atas. Jadi JT kita itu sudah di atas, sudah di ujung tangga. Kalau naik gunung mungkin sudah di puncak ini. Iya, sudah di puncak. Kalau kita memanjat pohon sudah di atas. Jangan lengah. Kalau kita pegangan kuat dan kita pertahankan, tinggal sedikit. Tinggal petik atau kalau kelapa itu ada buah kelapanya, kita petik, kita nikmati. Sehingga momen yang sangat berharga ini atas izin Pak Ketua untuk menambah efisiensi waktu dan efektivitas kegiatan kita ini bisa kita tambahkan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, mohon izin. Alhamdulillah dari seluruh pihak telah hadir untuk presentasi ini. Sebagaimana undangan yang kita berikan, dan sekali lagi kita fokuskan presentasi ini adalah penentu kesuksesan sudah di atas, tapi tidak itu saja. Ya nanti kalau mungkin ada SKM baik dari BPS maupun dari manajemen RB itu adalah satu kesatuan, tapi presentasi itu adalah penentu. Untuk itu saya berharap kuasai seoptimal mungkin, buatlah konsep sepadat mungkin, serinci mungkin, terutama 6 area harus dikuasai. After, before, after itu harus dikuasai di luar kepala. Konsep kalau sudah banyak dikemas di mapping sedikit, diringkas sedikit. Kalau kemarin konsepnya 20 menit, dipadatkan 15 menit. 15 menit sudah paham, padatkan lagi 10 menit. Tetapi ketika kita bicara 10 menit, itu sudah tergambar secara utuh yang kita kuasai selama waktu 20 menit itu sudah ada. Karena di waktu itu, menurut informasi yang kami terima, di situ akan ada dialog. Paham tidak mana area 1, area 2, programnya kayak apa, actionnya kayak apa, inovasinya kayak apa. Kalau sudah ada inovasi, akibat positif, hasilnya itu apa? Itu mungkin seperti itu. Kami hanya menerima pengalaman mungkin dari bapak-bapak yang sudah ada informasi nanti dari Ibu Haja, Pak Suhadi dan Pak Masyar yang kami percaya untuk mengarasi, untuk mendengarkan, mohon dicatat nanti dari masukan dari Ibu Bapak dan Ibu sekalian dalam presentasi. Agar kali itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat presentasi, mudah-mudahan dapat diraih secara optimal dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai wakil. Sebelum presentasi dimulai, kita ada posisi
posisi bulat, 3 orang penilai bapak-bapak tinggi, nanti posisinya di tengah. Bapak Oni geser ke sini, Ibu Harija, Ibu Pak Suwati dan Pak Masar ke tengah, supaya kelihatan layarnya tidak menyamping, supaya tidak sakit leher. Jadi posisinya di tengah. Kami persilakan. Layarnya kalau Ya. Ya Pak, ayo Pak. Pak Masar ke tengah Pak. Ya, Ibu. Supaya bisa merekomendasikan. Yang pertama yang mau presentasi yang siap siapa dulu? Petai. Yang siap betul. Oke. Gorontalo yang sudah siap untuk WBB. Waktu 10 menit, tidak bisa lebih dari 10 menit. Sekira 10 menit saya langsung hentikan. Ini untuk uji coba supaya pemikiran benaran tidak terlewat waktu. Ya, silakan dipersiapkan. Izin Pak Ketua Pak Wakil, kalau diperkenankan saya tahu yang perlu jatuh di hadapan saya. Karena memang ini bukan sekretaris yang atau kewajiban ketua. Saya takut nanti jatuh. Saya mau ini kalau bisa duduk. Ya. Siap Bu. Siap ya? Udah Pak. Saya pakai stopwatch ya. Ketika tinggal 1 menit saya ingatkan. Oke, siap? Oke. Nah, kita akan dengarkan presentasi dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk WBBM. Kita close dulu. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi asrama, saya langsung saja Pak Ketua, Pak Wakil, Bapak Ibu Hakim Tinggi. Biasanya di Menpan itu sebelum presentasi Bu ada video profil yang kita tayangkan. Ini juga mohon koreksinya. Jadi ya, saya baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mempresentasikan tentang pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Gorontalo. Sebagai gambaran umum, sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo itu ada 38 orang. Nanti rinciannya bisa dilihat di dalam tabel di depan. Kemudian persentase perkara juga, penerimaan perkara sampai dengan bulan Juni 2020. Persentasenya Pak, perkara yang diterima warna merah dan perkara yang diputus warna hijau. Lanjut untuk pembangunan zona integritas. Ada 6 area pemungkin yang kita sudah tahu bersama. Kemudian ada area hasil terdiri dari pembukaan pelayanan publik dan pemerintahan yang masih bebas terkait. Saya masuk ke area yang pertama, implementasi area manajemen perubahan, di mana dalam pembentukan kita sudah sangat sesuai dengan permintaan dan sudah melibatkan seluruh stakeholder di Pengadilan Agama Gorontalo. Setelah dibentuk tim, kita membuat rencana aksi. Rencana aksi ada tim detik yang di tengah gambarnya. Kalau bisa buat tim tidak
lebih jelas. Ini pembuatan rencana aksi oleh tim kecil, kemudian ada komitmen yang kita tanda tangani melalui satu acara yang sederhana. Kemudian untuk yang lain ada banner-banner pendukung Pak untuk 3S dan 5R. Selanjutnya yang berikut masih tetap di area yang pertama. Ini seperti mana saya sudah sampaikan tadi, membentukkan tim melibatkan seluruh stakeholder dan menyusunan rencana aksi sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Kemudian lanjut untuk sosialisasi, kita sudah laksanakan ini Pak melalui banner yang ada di dalam ruangan. Ini internal, ini di depan ruang sidang, kemudian ini di tempat pelayanan. Kemudian sosialisasi selanjutnya kita kerjasama dengan media RRI, ini papannya secara live. Kemudian ini kami juga sudah kerjasama dengan Pemkot dalam rangka sosialisasi produk pelayanan pengadilan. Di samping itu sosialisasi pembangunan JTI sudah ada di layar website. Selanjutnya untuk sosialisasi ini melalui YouTube tentang himbauan anti korupsi. Ini sudah kita tayang melalui YouTube dan sudah banyak yang like dengan subscribe. Perlu didengarkan dulu ya suaranya. Lanjut, kemudian sosialisasi pembangunan JTI ini sudah kita lakukan juga bersama lembaga-lembaga eksternal. Ini kami di BPS provinsi, ini kami juga di BPS kota, dan beberapa instansi. Kemudian ini kegiatannya Bapak Panitra melalui surat nikah, ini sementara verifikasi Bapak Panitra ini sementara apa ini foto-foto. Ini kemudian ini isbat nikah, bukan KPTA hadir. Ini kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi bersama pos, ada MOU tentang pendukung PTSP sudah masuk sampai pos. Kemudian di sini ada tentang pihak ketiga, kami juga masuk dalam sosialisasi pembangunan JTI. Lanjut tentang masjid area manajemen perubahan, ini juga kegiatan UMBK BPN sesuai dengan kerja dan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Kemudian ini perubahan pola pikir, ini kita sudah untuk ada sosialisasi melalui 3S dan 5R, kemudian dengan apel-apel yang Senin pagi sampai dan sore Jumat. Ini penetapan izin perubahan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2014, dan ini sosialisasi tentang pelayanan prima. Jadi pada saat kami melakukan rapat, kami sekali-sekali untuk menguji tingkat kemampuan petugas-petugas PTSP di dalam melakukan pelayanan. Lanjut terhadap perubahan pola pikir, ini keterlibatan pimpinan dalam segala kegiatan. Kalau ini mengunjungi tempat ada pegawai yang kena musibah, kalau di bawah banjir, kalau di atas ini tanah longsor, ini pemberian kepada tenaga honor pingsan. Kemudian ada kegiatan pada Jumat sore itu ada kegiatan rohani. Setelah sholat asar selalu ada kegiatan rohani, ceramah-ceramah. Ini kerja bakti
Ini ada pimpinan terlibat langsung. Kemudian keterlibatan stakeholder dalam pembangunan zona integritas melalui rapat evaluasi dan apel-apel. Kemudian area 2, langsung saya tidak jelaskan lagi ini tentang outputnya. Area 2 tentang standar SOP yang sudah dibuat berdasarkan pelayanan informasi, kemudian ada PTS pelayanan di ruang sidang, kemudian ini ada pengambilan antrian sidang dan pelayanan pada PTSP. Kemudian untuk e-office-nya ini ada beberapa melalui kinerja CPP, ada istilahnya aplikasi KRIS pengawasan data CPP, Simari manajemen SDM menggunakan aplikasi SIKEP, dan ada yang terbaru ini ada Sitaci, hasil inovasi terbaru ini Pak. Kalau Badila menggunakan barcode melalui handphone, kali ini kami menggunakan nomor perkara. Nomor perkara salah berarti dia muncul merah, berarti 2 menit lagi. barcode Android. Ya, lanjut ini informasi. Kemudian area 3 ini perencanaan kebutuhan pegawai dan pelaksana internal yang sudah kita lakukan. Kemudian ada kebutuhan kediklatan, sudah 2 berhasil di PIM 3 dan PIM 4. Kemudian untuk perjanjian kinerja individu itu sesuai dengan ketentuan. Kemudian penegakan aturan disiplin, ada aplikasi SADIS yang berarti. Kemudian area 4, ya area 4 keterlibatan pimpinan ini dalam penyusunan perencanaan penetapan kinerja. Ini sudah keluar ibu sampai pada KDIP. Ini hasil KDIP tahun 2019 sangat baik, 79,28. Area 5 ini sudah ada pengawasan CCTV secara online lebih jelas, ini sudah oke. Kemudian ada banner tentang pengendalian gratifikasi. Ini sistem pengawasan internal ini pengawasan tidak. Kemudian untuk pembahasannya dibahas secara keseluruhan untuk tindak lanjut. Dan untuk resiko kami sudah menyusun laporan pengendalian manajemen risiko tahun 2020. Lanjut area 5, pengaduan masyarakat. Waktu selesai. Lanjut. Ya, kita mau lihat lewat. Ya. Tentang whistleblowing system, ini sudah ada SK-nya segala macam. Kemudian sudah diterbitkan publish di website. Kemudian penanganan begitu juga penanganan benturan kepentingan, dan selalu dibahas melalui rapat evaluasi. Kemudian area 6 tentang pelayanan publik. Ini terdapat area maklumat pelayanan. Kemudian untuk yang di bawah ini sudah muncul di website. Survei kepuasan masyarakat, kami sudah menggunakan media yang dikirim oleh Wanila. Langsung setelah masyarakat menerima Wanila, langsung kita tutup melalui media. Nah itu sudah terkoneksi langsung dengan website, jadi bisa langsung di website, dan nanti kita akan backup per 6 bulan untuk membuat laporannya. Untuk laporan terakhir untuk IKM TA Gorontalo itu ada nilai 3,78 dan IPK 3,98. Kemudian untuk ini sarana pelayanan publik. Untuk inovasi before after, untuk pelayanan PTSP sudah berubah 3 kali Pak. Untuk yang pertama kami langsung menggunakan loket, kemudian yang kedua
sudah menggunakan PTSP, tetapi masih akses terbuka antara pegawai dengan pihak masih berhamburan. Sehingga untuk menuju BBM kami buat lagi PTSP yang memang sudah sterilisasi antara pihak dengan pegawai. Akhirnya. Kemudian layanan integrasi PTSP ini sudah terintegrasi dengan Bank Syariah Mandiri, kemudian Posyandu IAIN Sultan Gorontalo, kemudian dengan Pos Gorontalo layanan materai dengan legalisasi, kemudian ada pojok ekor untuk pengguna ekor, kemudian ada anjungan yang terbaru, anjungan gugatan mandiri juga sudah masuk di PTSP, dan ada alat elektronik untuk tempat penginputan survei kepuasan masyarakat. Itu sudah satu layanan PTSP. Akses pihak dan pegawai, ini awalnya pihaknya sudah seperti yang kami jelaskan tadi, ini pihak dengan pegawai masih bisa bertemu. Dan setelah tahun menuju BBM kami sudah membuat akses sudah tertutup. Ya, kami hanya mengecek kelebihan waktunya supaya tidak pas lagi kalau begitu. Ini kelebihannya sudah 3 menit 22 detik. Ya, lanjut ini tentang pelayanan yang sudah di APM ini. Sudah ada sebelumnya memang tersedia. Nanti setelah ada APM kita sudah siapkan sarana akses disabilitas. Ada ruang tamu terbuka, kemudian pengecetan kami update. Insya Allah setelah hujan ini kami update lagi untuk yang baru, halaman yang baru. Kemudian ada antrian PTSP karya dari Bapak Taufik Batwaran, ini inovasi. Ini sudah tersedia, kami sudah berusaha juga untuk pembangunan musola, kemudian ada parkir. Ini layanan-layanan pelengkap di dalam baik ruang tunggu PTSP maupun ruang tunggu sidang. Ada air minum, ada wifi gratis, 4 buku. Ini ada sekat untuk WC, buang air untuk pihak. Ini antrian sidang. Ini monitor antrian sidang. Ini antrian sidang. Ini antrian PTSP. Dan ini tempat aplikasi SKUP menghitung biaya perkara. Sudah tadi ini? Tidak sudah. Ini yang tambahan aplikasinya Pak Sekretaris, KTNS dan Citaci. Ini aplikasi antrian sidang. Jadi nanti langsung dipanggil dengan nama dan ruang sidang. Ini aplikasi Sadis yang sekarang belum optimal karena adanya COVID. Ini ada namanya testimoni pelayanan dari pihak dan pengacara. Ini kesimpulannya tidak perlu kami bacakan. Dan terakhir, total layanan kami siap melayani Anda dengan bekerja secara profesional dan berintegritas, dan di layanan pasti profesional, adil, santun, tanggung jawab, dan integritas. Pengadilan Agama Gorontalo pasti WBK dan BBM. Terima kasih. Waktunya 16 menit 3,70 detik. Jadi nanti di preskan ya. Baik, kami persilakan 3 orang panelis kita yang akan mengomentari. Dimulai dari mana yang perlu ditambahkan? Dimulai dari Ibu Dokter, silakan mengomentari. Waktunya 2 menit mengomentari. Komentar sudah bisa dibahas Pak tentang memperbaiki. Ya.
Ya, nanti ditambah untuk itu saja poin-poin saja. Kalau mic yang satu ini, mic yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, untuk presentasi yang baik itu harus pada pembuka harus ada greget ya. Nah, saya tadi melihat tidak ada kegiatan normatif aja. Mestinya ada kata-kata misalnya apa yang menjadikan kita bersemangat bahwa kita meyakinkan tim penilai evaluator bahwa memang kita ada komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, normatif itu tidak usah dibacakan, ya. Kemudian dalam presentasi itu ada 3 hal. Pertama, apa isu yang diusung, yang kedua apa inovasinya, yang ketiga ada hasilnya. Nah, sebenarnya tadi banyak, tetapi tidak terurai, tidak terurut yang terpecah-pecah sehingga saya tadi bingung apa ini, mana inovasinya, bagaimana perjalanannya, bagaimana apresiasi masyarakat. Nah, mungkin memang kepada Pak Wakil selaku Ketua SETI dan pembinaan ke bawah, barangkali memang perlu kami memberikan contoh dulu bagaimana kami mempresentasikan dulu, ya gitu. Karena supaya mereka tahu bagaimana kita gergetnya, bagaimana kita menyusunnya dan bagaimana hasilnya, sehingga terus terang ketika saya presentasi dulu evaluator menyatakan begini. Padahal saya 3 terakhir kan, berapa? Satu hari terakhir berarti sudah ada 100 yang lewat. Begini apresiasinya. Kalau ini luar biasa, lain dari yang lain karena menampilkan inovasi yang terbanyak. Padahal kami cuma menyusun dan merinci apa inovasi yang kami tampilkan. Yang kemudian kita juga meyakinkan apa apresiasi masyarakat ya. Misalnya dari web ini kita dapatkan apresiasi seperti ini, puas, itu yang diinginkan sebenarnya. Jadi saya mengharap masih jauh, apalagi kalau WBBM karena saya pernah mengikuti dengan Pak Kapolres, masih jauh untuk memberikan penampilan yang unik ya, yang langsung menarik perhatian evaluator seperti itu. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang pertama perlu dipahami bahwa yang menyajikan nanti harusnya ketua. Kalau tidak ketua pasti gugur, kecuali memang tidak ada ketua. Itu yang pertama. Dan kemudian juga ini perlu bisa dinilai. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ida tadi, terlalu jauh dari harapan. Pertama, tidak informatif. Artinya sebelum kita menyajikan ini harus dijelaskan dulu pihak Gorontalo itu di mana posisinya, di bawah kekuasaan hukum PT Amanah, berapa wilayah kecamatannya, baru masuk perkara setahunnya perlu dirinci enggak, intinya aja. Nah, kemudian masuk baru area pertama manajemen perubahan. Itu harus disebut, jangan masuk kedua tapi nggak disebut apa area pertama apa, harus disebut. Nah, manajemen perubahan itu stressing pointnya di mana, perubahannya di mana, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, itu aja, nggak perlu dielok disampaikan, nggak perlu. Kemudian kedua, tata laksana apa tadi yang kedua? Penataan tata laksana. Sudah disebut. Kemudian dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Dulu udah pakai SOP atau belum? Kalau udah jadi pasti udah pakai SOP. Nah, yang dulu sudah direvisi belum? Itu aja. Berapa ada SOP sekalian kepaniteraan? Paling tidak di kepaniteraan itu ada 71. Nah, itu ada. Yang sekarang sudah diterapkan, sudah berjalan, sudah direvisi, yang baru sudah dimulai evaluasi. Nah, kemudian DOP, apa yang sudah diterapkan? Yang stressing pointnya baru masa ketiga kan itu penataan manajemen SDM. Apa dulu bagaimana SDM-nya, sekarang bagaimana, apa perubahannya?
Saya kira itu sampai kesimpulannya harus dibaca. Jadi dari yang pertama tadi itu adalah perubahan manajemen perubahan itu kan titik awal. Goal yang dicapai di area 6 peningkatan pelayanan publik. Nah itu goal yang mau dicapai dari dengan apa BPDM ini, nah, itu harus dijelaskan apa yang sudah terjadi dengan perubahan pelayanan yang dulu bagaimana sekarang bagaimana. Baru kesimpulannya. Nah kesimpulan ini stressing itu dan kita menyatakan ini sudah siap untuk menerapkan ini. Mohon dibimbing itu dengan Menpan. Itu harus disampaikan. Mohon masukan ini sudah itu di kesimpulan harus itu. Saya kira memang belum bisa dinilai karena yang menampilkan seharusnya ketua. Jadi memang saran Alida tadi dan nanti Alida dulu menampilkan bagaimana 10 menit selesai. Nah, baru minggu depannya ketua-ketuanya. Nah, saya kira begitu. Jadi efektif ya. Langsung bisa dinilai. Kalau ini meskipun belum tahu sudah mendapatkan BBK, kami berharap tadi penyajiannya sesuai dengan diharapkan. Ternyata mungkin karena orang itu beda kan gitu. Mungkin kalau dulu Pak Daud atau ada wakilnya dulu mungkin bisa. Atau yang hadir di situ. Saya nggak tahu apakah hadir waktu itu. Ada Pak. Nah itu kan kita tahu bagaimana presentasinya. Kemudian biasa itu sebelum dimulai harus diam dulu bagian semangat. Di sini gitu juga seharusnya. Seolah-olah inilah supporter Bapak. Kita mulai ini. Saya kira ini kita masukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Suwati. Baik, terima kasih. Saya menambah dari dua rekan kami yang memberikan catatan. Yang pertama, karena Pak Sekretaris bukan orang yang nanti yang menyampaikan, makanya saya menganggap Bapak Iqbal karena sebenarnya yang menyampaikan ini wajib ketua karena area ini adalah area yang di situ ada ketuanya. Sejauh mana ketua satgas pimpinan satgas itu menggerakkan dan menguasai pembangunan zona integritas. Makanya yang namanya area ini itu artinya yang namanya presentasi itu yang dinilai ketuanya. Jadi yang lain-lain yang tetap itu di perlengkapan dokumen. Alhamdulillah dokumen kita kan sudah semuanya di atas jalan. Apa ya? Kalau yang disampaikan seperti pihak Gorontalo tadi, itu kesannya kurang menguasai. Mungkin Pak Ketua Marisen yang nanti, karena Bapak kan belum mau pindah kan? Nah, kita bisa nanti Bapak banyak masukan hari ini. Jadi kalau menyampaikan itu harus hafal Pak, seolah hafal. Jadi jangan pernah. Kalau yang tadi itu kesannya masih belum menguasai Pak, belum menguasai. Tapi memang Bapak kan tidak siap untuk menyampaikan. Jadi saya memahami. Jadi apa harus apa? Karena nanti selaku pimpinan Bapak diuji pimpinannya menguasai nggak pembangunan janji ini. Jadi nanti Bapak itu yang diuji pimpinan selaku pimpinan Bapak yang diuji. Ya, itu yang pertama. Jadi terus yang kedua, kalau pihak Gorontalo tadi itu menjelaskan gambar, ini harus dibalik. Jadi kegiatannya itu apa, terus didukung oleh gambar, itu loh Pak. Jadi kita menjelaskan gambarnya ini kegiatan ini enggak dibalik. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan Bapak didukung oleh FDM. Karena selain ada foto, itu, jadi kita menjelaskan. Kita lebih banyak menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, seperti yang Pak Mazmun sampaikan, jadi itu sebenarnya ada 3 bagian. Itu harus ditemukan di awal, nanti di closingnya itu harus dijawab bahwa 3 sasaran jadi itu sudah terpenuhi di PA kita ini. Itu Pak. Jadi sasarannya pertama yang bebas birokrasi yang bebas dari AKN. Itu sudah itu. Kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, birokrasi yang memberi pelayanan publik yang baik. 3 inilah yang harus Bapak sampaikan ketika presentasi. Apapun yang disampaikan itu nanti tujuannya untuk mendukung yang 3 ini. Coba ya, yang 3 ini. Jadi
Sekjen. Jadi terkait yang nomor 1 tadi itu, bagaimana satker kita bebas dari KKN, apa yang telah dilakukan oleh Bapak di kantor. Nah itu kegiatan yang dieksplor, jangan semuanya. Yang paling penting ya. Nanti kalau semuanya habis seperti yang tadi disampaikan baru ada 1 menit, makanya disampaikan kalau saya kemarin satu cuma area 1 cuma 1 dan saya jelaskan area 1 cuma ada 1. Kalau menjadi kita tidak coba loh. Jadi nanti caranya begini, yang telah kami lakukan di area 1 ini antara lain, Pak, antara lain apa? Itu antara lain Bapak sampaikan itulah yang paling dominan dilakukan di bawah. Ya, nanti di area yang lain juga begitu Pak. Jadi nanti jangan lupa, kemarin saya waktu pembekalan saya tahu sampaikan bahwa yang Bapak lakukan itu dulu nggak dilakukan. Di area 1 tidak ada Bapak sampaikan. Di area 1 yang kami lakukan adalah melakukan ABCD dan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu Pak. Jadi langsung after before bisa dan kemudian seperti itu. Kira-kira itu ya, karena nanti kan dalam prakteknya beda-beda pengalaman ya, tapi poinnya itu ya, cara sebelumnya terima kasih. Tim tinggi dan terima kasih untuk PA Gorontalo. Kita aplaus. Luar biasa. Sudah bicara ya? Pointer tadi. Kemudian mana lagi yang siap? PA mana yang siap? Siapa lagi? Di foto siap? Di foto. Perhatian, untuk foto. Untuk PA di foto, walaupun ketuanya sudah ada hasil APM, tetapi materi itu harus sudah ada. Kira-kira sudah ada materinya atau belum? Materinya sudah ada. Oh. Atau memang tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada sama sekali, apa yang kita pilihkan? Ada ya? Betul? Oh, betul, siap. Jadi PR ya, Pak Ketua, dibuat sebelum pergi, tolong disiapkan itu presentasi bersama Pak Panitra dan Ibu Sekretaris, ya. Tolong disiapkan supaya ketua baru datang, tinggal menyodorkan, ya. Nanti Pak Wakil yang menilai untuk dibuat. Selanjutnya Marisa. Ya Marisa ya, karena kalau tidak mudah katanya menunggu wakilnya sebentar di jalan. Ya Marisa, silakan diundang untuk mempresentasikan. Ini mungkin Marisa lebih siap. Lebih siap. Ya, karena langsung disampaikan oleh ketuanya. Sambil penyiapan Marisa, nanti slide-nya sudah bisa di. Yang mau minum kopi, dari lagi. Sambil menunggu Marisa presentasi. Sudah siap? Sudah masuk? Sudah siap? Oke, nanti petugas ada yang baru itu. Nanti petugas lagi. Tolong perhatian di sini.
Kita akan ikuti presentasi tentang zona integritas Pengadilan Agama Marissa yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Marissa. Pada beliau waktu disilakan di 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang presentasi seperti ini. Diri pakai itu, nggak ada pakai itu. Karena ini sampai kemarin bermanfaat yang kami hormati hadirin Bapak dan Bapak PTA, seluruh hadirin yang hormati. Kami akan mempresentasikan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Marissa. Sebelum memulai mungkin kami akan menyitir sebuah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha sami'un 'alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rashi wal muntashi qulun bin 'adl." Qala aidan, "Aramikum munkaran fa tuqayyidu jadi." Ilam yastati fa bi lisani, wa ilam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika al-'azim. Dalam mengimplementasikan zona integritas Pengadilan Agama Marissa, kami warga Marissa meyakini, mengimani bahwa ini adalah bagian daripada perintah agama, perintah Allah Rasul, yang mana digariskan tadi dalam Al-Quran, diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya dan menghukum dengan adil. Ini juga bahwa perbuatan korupsi adalah dilarang dalam agama, baik yang menerima suap dan yang memberi suap, keduanya berdosa besar. Sehingga kami dalam tuntunan hadis berikutnya, yaitu kami berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang pertama-tama mencegah semua penyelewengan ini dengan menggunakan potensi yang semaksimal mungkin, yaitu dengan cara mencegah dengan kekuasaan. Berikut kami paparkan. Pertama adalah ada 6 area, ya. Pertama, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam area 1, disinilah kami seluruh warga Pengadilan Agama Marissa berkomitmen untuk menjalankan ZI lahir batin. Itu selalu kami kampanyekan kepada teman-teman, tapi betul-betul lahir dari dalam batin, karena ini merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini kami laksanakan, kami kampanyekan, kami perjalanan pembangunan ZI ini di hadapan pejabat-pejabat Forkopimda di lingkungan Pengadilan Agama pemerintah Kabupaten Purwokerto, di depan Bapak Ketua KPTA, dan juga setiap tahun kami perbaharui fakta integritas itu kepada seluruh, untuk memperbarui lagi komitmen mereka, untuk mengingatkan kembali komitmen yang besar untuk menjalankan ZI. Selanjutnya kami juga memilih agen perubahan selain daripada role modelnya merupakan 4 pilar. Kami pilih berdasarkan kriteria setelah kami rapatkan bahwa kedua pegawai kami ini layak untuk menjadi suatu hasanah, ya, menjadi panutan bagi teman-teman yang lain. Nah, ini kami telah tuangkan dalam SK dan piagam. Kemudian mengenai keterbukaan publik, ya, kami juga telah membuka konsultasi baik melalui tertulis maupun juga melalui media sosial, yang kami tuangkan dalam website, Instagram, Facebook, dan beberapa orang yang telah menggunakan media ini untuk menanyakan bagaimana pelayanan dan sebagainya, dan kami telah mengadakan jawab-jawab melalui media ini. Intinya kampanye bebas korupsi di Pengadilan Agama dan peningkatan pelayanan kami selalu
Kemudian mengenai operasional manajemen SDM, kami sudah memaksimalkan sistem informasi kepegawaian terutama LK. Kami selalu mengontrol tiap hari diisi berjenjang sampai kami sebagai pimpinan mengevaluasi apa yang selama 1 hari dikerjakan oleh teman-teman. Itu tertuang dalam LPK, SPP dan sebagainya. Kemudian dahulu mungkin pelaporan itu hanya berdasarkan tertulis, lisan. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi sudah kami paham cara melaporkan apabila ada hakim atau pegawai yang melanggar atau terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran, kami beri fasilitas kepada para pihak untuk melapor kepada ke website tersebut. Kemudian kami juga memahami bahwa komitmen itu atau iman ayazidu wayanqus, komitmen itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, maka kami sangat menyadari bahwa betapa pentingnya monitoring dan evaluasi moneter. Itulah kami laksanakan per bulan, per triwulan, semester, ya. Bahkan harian di LLK itu kami selalu tekankan bagaimana teman-teman untuk tetap memegang komitmen untuk menjalankan ZI ini dengan lahir batin. Selanjutnya inovasi-inovasi. Ini kami telah membuat aplikasi LIPU yang dapat diinstal di Android. Di sini sebenarnya kurang besar ya. Bisa ada bermacam-macam fitur, mulai dari perkara, stiker dan sebagainya ada di sana. Jadi masyarakat bisa melihat jadwal persidangan melalui aplikasi ini dan bisa diinstal di HP masing-masing. Kemudian juga untuk memaksimalkan layanan intern kantor, kami juga mengeluarkan aplikasi ATO online. Itu bisa mengirim permintaan cuti melalui aplikasi ini. Tidak perlu lagi mengirim konsultasi dengan pegawai dan sebagainya, langsung saja ini akan terkonek dengan semua yang berwenang. Kemudian aplikasi Tulan juga untuk menunjang peningkatan kinerja itu dengan menggunakan aplikasi Tulan ini, suratan, surat masuk dan sebagainya sudah tertangani, semua tercatat dalam aplikasi tersebut. Kemudian audio gratifikasi ini juga kami selalu dengungkan per 2 jam, bagaimana agar supaya para pihak itu menjauhi perbuatan korupsi dan juga mengingatkan kepada hakim dan semua pegawai untuk menjauhi perbuatan itu. Ini untuk meningkatkan, untuk mempertahankan komitmen, ya. Kami membuat inovasi yaitu dengan menggunakan raport kedisiplinan mingguan. Setiap minggu kami adakan evaluasi. Ini Pamong Praja juga untuk meningkatkan kerja, kami bekerja sama dengan Satpol PP. Ada petugas yang kami diberi tugas untuk mengamankan BA Marisa, untuk literasi, perpustakaan, para pihak menunggu. Inilah keadaan BA Marisa. Jadi untuk meminimalisir korupsi, kami membagi 2 layanan, yaitu layanan perkara dan layanan hukum. Yang awalnya terpisah, ini dulu kami terpisah, layanan perkara sendiri dan layanan hukum posyandu sendiri. Kami gabungkan menjadi 4 tempat duduk. Jadi layanan perkara hanya 2, jadi all in one. Semua layanan perkara dilayani oleh 2 petugas kami, sedangkan posyandu dilayani oleh 2 petugas. Ini kode integritas, jadi ada tamu ingin berkonsultasi dengan panitera dan sebagainya, kami buat kode integritas di mana di sini tidak ada yang disembunyikan, semua bisa terlihat terakses secara umum. Ruang sidang untuk meningkatkan kenyamanan kami hias yang dahulunya belum. Ruang sidang utama juga kami tingkatkan, juga kampanye anti korupsi kami selalu lakukan
Disabilitas juga kami sediakan dahulunya belum. Juga taman. Presentasi kami banyak kekurangan. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktunya pas 10 menit 0,031 detik. Jadi pas. Terima kasih untuk PA Marisa. Silakan mungkin komentarnya mulai dari Pak Suhardi dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Secara substansi menurutnya bagus Pak. Cuman nggak lebih dari 10 menit ya. Cuman angkanya itu Bapak akan menjelaskan seluruh dari GMI itu seperti apa ya. Bapak sebut. Jadi area 1, apa area 1 itu? Baru dijelaskan. Area 2 itu apa? Baru dijelaskan Pak. Jadi nanti ada sekat-sekatnya gitu. Jadi nanti Kementan bisa mengikuti. Oh di area 1 itu ini yang dilakukan. Reportnya seperti apa, seperti ini. Area 2 juga seperti itu. Atau kalau nanti bisa juga begini. Kan ada itu. Pembangunan di area 1 tujuannya apa sih? Pembangunan di area 1 itu kan ada tujuannya. Itu juga di area 2. Pembangunan di area ini tujuannya apa? Itu kan kalau kita sudah berangkat dari sana nanti misalnya area 1 tujuannya adalah perubahan mindset dan budaya kerja. Ya. Jadi untuk perubahan mindset pegawai yang sebelumnya seperti apa, ya nanti bisa dijelaskan itu apa yang Bapak lakukan. Jadi kegiatan Bapak, kegiatan kantor Bapak, sistemnya Bapak bangun di sana itu untuk perubahan mindset apa? Ya. Jadi kan merubah mindset dulu, kalau mindsetnya berubah, insya Allah nanti kulturnya juga beda, juga berubah kan gitu Pak, poinnya. Jadi misalkan kita bagus, yang namanya komitmen integritas itu kan seperti iman, nah itu. Yang Bapak lakukan adalah dimonitor, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan itu bagus. Itu kan langkah konkret untuk bagaimana Bapak membangun mindset di kantor Bapak. Itu sudah bagus seperti itu menurut saya. Nanti yang di area 2 juga seperti itu Pak. Bapak bikin dulu area 1 Bapak, ya area 1 adalah manajemen perubahan. Tujuan dari manajemen perubahan ini adalah kan ada itu nanti kepada untuk sampai kepada wujudnya capaian tujuan di area 1 ini kami telah melakukan ini. Sebelumnya tidak ada, cuma sekarang sudah kita bangun ini. Ada dua seperti itu. Jadi nanti bicaranya akan enak. Jadi tertib. Terus secara rem itu bangunan besarnya sudah kelihatan harus bisa besarnya itu. Karena nanti Pak evaluator kan sudah membawa itu dokumen dari kita. Yang kita suka tentang itu bukan dari dia ya. Kita cuma menyampaikan secara garis besar ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan nanti sambil dicocokkan dengan dokumen yang ada di dia. Di situ kan nanti setelah Bapak presentasi itu ada tanya jawab. Makanya yang Bapak sampaikan di situ nanti jangan keluar dari dokumen yang sudah disetorkan ke sana. Nanti belakangan Bapak menjawab untuk Bapak. Jadi kira-kira itu Pak. Ya. Selanjutnya Pak Suhardi, Pak Mas Abri. Terima kasih. Saya kira pada diskusinya sama ya dengan Pak Suhardi. Jadi secara garis besar, saya lihat memang ketua Marisa ini sudah menguasai. Cuma kurang kerangkanya yang kuat kan gitu. Kita berbicara harus dalam 6 rangka itu, 6 area perubahan. Hanya outdoor before. Jadi kerangkanya dulu yang perlu diperbaiki dulu. Yang pertama kerangkanya kan manajemen perubahan. Itu perubahan apa yang sudah dibuat? Di manajemen perubahan intinya kan tadi sampaikan oleh Pak Suhardi, yaitu perubahan mindset dan kultur set.
perubahan pola kerja dan budaya kerja. Nah dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Diceritakan saya dulu mungkin orientasinya kalau ada perkara ada duit, ada rokok, perbuatan, ambil aksesoris ada duit. Nah sekarang mindsetnya udah berubah, kan gitu. Sekarang nomor promosi, no gratifikasi, no tip dan sebagainya. Itu sekarang orientasinya kerja itu adalah ibadah. Harus dijelaskan mindset perubahan itu gimana. Kalau dulu selalu dan namanya pejabat harus melayani, sekarang adalah pelayan. Pejabat itu kan melayani. Perubahan itu yang harus stres itu aja, kan gitu. Nah kemudian penataan tata laksana apa yang sudah berubah. Kemudian juga penataan sistem manajemen SDM apa yang berubah. Penataan SDM dulu dan sekarang. Kalau dulu mungkin kalau dia punya jaringan tertentu, seumur hidupnya bisa jadi BPA, gitu. Bisa jadi sekretaris terus. Nah sekarang nggak bisa, harus pilih, harus baik dia kasum atau apa itu harus dijelaskan. Nggak bisa lagi seperti dulu. Like tetap disebut terus, sekarang nggak harus memakai tweet, gitu. Itu harus dijelaskan perubahan apa lagi berikutnya. Akuntabilitas pengalaman akuntabilitas kinerja. Bagaimana akuntabilitas kinerja? Apa sudah meningkat? Bagaimana nilai lakibnya? Dulu apa nilainya? Sekarang apa? Gitu. Karena lakib ini minimal B. Yang lainnya juga banyak A. Kalau kita masih C, pasti ya. Itu harus yang dijelaskan. Jadi terus ada kerangka ya. Itu yang saya kira yang perlu dibenahi dari PH Marisa ya. Secara umum memang sudah paham saya lihat, cuma perlu kerangka yang perlu pertanyaan. Nah kesimpulannya apa? Tadi sudah sampaikan ada 3 kesimpulan. Nah itulah kesimpulan itu yang membuat bahwa PH Marisa layak untuk memulai JP itu disampaikan. Saya kira itu secara tambahan untuk yang disampaikan oleh Pak Suara. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Tinggi, Bu Harinya, silakan. Pertama sampaikan kalau presentasi tadi beda dengan ceramah ya. Assalamualaikum boleh, ya langsung. Assalamualaikum. Sudah. Yang kedua, kalau melihat tadi paparan, saya optimis Malaysia ini masuk ya. Cuma bagaimana menata di presentasi itu. Kami 3 orang terbuka untuk konsultasi apapun juga ya. Karena saya lihat bisa kalau mau menarik sifat di evaluator detail ya, saya tadi ada layanan bapak dan lain sebagainya itu disorot dimasukkan dalam presentasi kita, jadi terlihat Marisa banyak sekali perubahannya, banyak perubahannya. Saya dulu mungkin beda yang lain memetakan isu apa yang saya angkat ya di bagian pertama itu saya petakan itu poin per area itu apa yang dilakukan. Misalnya di area tadi layanan berkualitas, bukan lagi layanan prima, tapi persinepan berkualitas. Nah karena saya lihat tadi layanannya bagus, itu dipermantap di situ satu-satu poin yang diangkat dipoto, mungkin di satu halaman saja, tetapi detail menjelaskan itu. Jadi kalau memang Marisa, saya pilihnya sih Marisa berhasil kalau memang nanti dipoles saja cara menyampaikannya itu aja sih. Tapi jangan lupa bedakan antara ceramah dan presentasi. Ya, terima kasih komentator kita yang sudah memberikan masukan-masukan. Sekali lagi terima kasih menjadi bahan catatan untuk Marisa. Terima kasih, kami kembalikan kepada Marisa. Kita hapus untuk Marisa.
Harusnya sudah 90% Bu ya? 90% bisa ya? Ya. Selanjutnya terakhir tilawahan. Tilawahan. Berarti keduanya tidak jadikan apa? Waktunya tidak jadikan ya? Karena janji dengan saya siang itu akan datang untuk presentasi. Tapi mungkin berarti untuk hari ini baru 2 pihak yang sudah menyampaikan presentasinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk selanjutnya penyempurnaan dan tetap berkonsultasi dengan di pengadilan tinggi, ya, di PTA. Mana yang kurang, mana yang perlu. Baik, karena 2 PA ini tidak menampilkan, ya, tidak datang. Atau sekretarisnya mau tampilkan, bisa ya? Ya, ya, uji coba ya. Oke, kita coba hapus untuk dilakukan. Ya. Ya, siap ya. Oke. Jadi waktunya maksimal 10 menit. Tapi lewat pun tidak apa-apa, tetap akan kami ingatkan supaya ke depan bisa di-press lagi kalau ada presentasi yang sesungguhnya. Kami persilakan dari PA Nilabota untuk mempresentasikan tentang pembangunan zona integritas. Disilakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, sebenarnya yang akan mempresentasikan ini adalah Pak Wakil Ketua, cuma dengan banyaknya sidang hari ini sampai 10 menit sebelum acara masih sidang Pak. Jadi beliau mohon maaf atas kehadiran. Baiklah, kami mencoba apa adanya presentasi dari Pengadilan Agama Cilamuta mengenai pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Cilamuta. Dari profil ketua kami, Bapak Misman Hadisayir AG, dan sebentar lagi juga akan kita ke PA Donggala. Berikutnya untuk gambaran umum Pengadilan Agama Cilamuta seperti yang tertuang di dalam ini adalah manusia ada sekitar 18 orang pegawai dari Pengadilan Agama Cilamuta, yakni hakim 4 orang, panitera 1 orang, kemudian panitera pengganti ada 3 orang, panitera muda 3 orang, jurusita 1 orang, jurusita pengganti 2 orang, sekretaris 1 orang, kasubag 3 orang. Itu adalah ketentuan yang ada di Cilamuta. Kemudian lanjut kita masuk pada zona area pertama, yaitu ini adalah tim perencanaan zona integritas. Ini kita lakukan dengan mengundang antara lain yang dari kejaksaan, pemerintah daerah, kepolisian, dan pengadilan negeri. Dan alhamdulillah ini sudah terlaksana untuk di Pengadilan Agama Cilamuta, dan di gambar sebelahnya adalah piagam pencanangannya. Selanjutnya untuk area 1, manajemen keluar. Untuk saat ini, alhamdulillah di setiap mengubah pola pikir dan budaya kerja dari Pengadilan Agama Cilamuta. Jadi setiap kegiatan pekerjaan apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk ada bukti-bukti atau dokumentasi. Dan setiap kegiatan
ada tim kerjanya. Ini adalah salah satu dokumentasinya. Ada dokumen pembentukan tim kerja, kita punya rapat-rapat tim di situ. Kemudian ada dokumen rencana pembangunan ZI dan presentasinya. Kemudian kita juga punya pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI. Alhamdulillah di PAD Rambuta itu juga diadakan bagaimana evaluasi ZI kita selama ini, apakah meningkat atau masih tetap di tempat. Kemudian begitu pula dengan diadakan di gambar kanan di sebelah kanan ini ada pelatihan untuk PTSP. Nah, bagaimana untuk petugas-petugas PTSP ini lebih baik dalam pelayanan berikutnya. Kemudian lanjut kepada area kedua. Nah, area kedua ini ada kami menampilkan, jadi sebelumnya kan kita sudah punya SOP dan di sana sudah ada beberapa revisi SOP dengan melalui prosedur-prosedur yang kita lakukan dalam merevisi itu. Kemudian ini ada ofisinya dan keterbukaan informasi publik. Kemudian yang ketiga, ini ada penataan sistem manajemen SDM. Nah, di sini ada kita melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Jadi di sini kita rapatkan, kemudian ada pola mutasi internal dan pengembangan pegawai yang bersifat kompetensi. Seperti di kelas. Kemudian di area 3 ada manajemen SDM. Jadi di sana kita sudah berusaha untuk bagaimana SKP semua pegawai harus tepat waktu, kemudian jam kerja tidak hanya dipahamkan saja, tetapi dilaksanakan serta ada SK-nya sendiri. Kemudian juga ada pemutakhiran data tiket. Alhamdulillah untuk data tiket kita sering terpakai untuk PAD lokal. Untuk area 4 sendiri yaitu penguatan akuntabilitas, juga kita ada keterlibatan pimpinan dan evaluasi kinerja bulanan. Dan ini kita dokumentasikan semua dan di bawahnya ada ibu, ada rencana strategis, ada rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja dengan pegawai. Lanjut. Masih sama, ini laporan hasil sakit. Alhamdulillah baik kemarin untuk silang 2019. Lanjut, kemudian untuk area yang sendiri yaitu penguatan pengawasan. Jadi di sana alhamdulillah untuk penguatan pengawasan sendiri. Jadi sebelumnya belum ada, sekarang kita sudah memiliki peringatan seperti audio anti gratifikasi. Kemudian diperbanyak banner-banner untuk menolak gratifikasi dan beberapa hari lalu kita sudah menambah CCTV untuk memantau jangan sampai terjadi gratifikasi itu sendiri. Dan kita punya siwas juga di meja pengaduan yang bisa di. Kemudian di sini juga ada LHKPN. Alhamdulillah untuk LHKPN pegawai sendiri semua pejabat yang ada di Rambuta komitmen sudah melakukan LHKPN 100%. Kemudian yang terakhir adalah area 6. Nah, di area 6 ini sebelumnya kita sudah memfasilitasi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Salah satunya adalah kita ada kotak survei sebelumnya tidak ada. Jadi hari ini ada survei harian dan survei setiap kali pelayanan. Kemudian ada untuk penyandang disabilitas, ada wifi gratis. Jadi pihak itu tidak, meskipun agak lama tidak bosan untuk menunggu jadwal sidangnya karena memang ada fasilitas wifi. Kemudian ada program ekor juga. Lanjut PTSP. Jadi ini tampilan PAD Rambuta, Pengadilan Agama di Rambuta yang saat ini. Jadi ini sebelum. Jadi
gambar sebelum ini semua akses bisa lewat samping gitu. Di situ bisa berkeliaran pihak ke ruang sidang, bisa pegawai ke depan bisa. Tapi setelah counter itu sekarang sudah tertutup ruang aksesnya gitu. Jadi pegawai sudah tidak bisa ke area pihak dan pihak sudah tidak bisa masuk lewat samping. Gitu. Selanjutnya ini adalah untuk akses disabilitas. Sebelumnya ini kita tidak punya fasilitas baik tempat untuk naik maupun kursi roda, tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah diadakan untuk akses disabilitas. Berikutnya, sebelumnya tidak punya ruang tamu terbuka, sekarang sudah punya ruang tamu terbuka. Nah, untuk ruang tunggu pihak, apalagi dikondisikan dengan sekarang dengan corona, jadi ruang tunggu ruang parkir ini sudah diolah menjadi ruang tunggu. Jadi dihias dengan segala usaha oleh teman-teman pegawai, sehingga tempat ruang tunggu sidang itu di luar, gitu. Jadi dengan jarak yang diatur sedemikian rupa. Nah, ini adalah tampilan Pengadilan Agama Tiara Kota sebelum dan sesudah. Sebelum seperti setelah kiri ini tampilan kami. Jadi dengan apa adanya. Kemudian setelahnya dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya dengan motivasi juga dari mungkin Bapak KPTA, alhamdulillah setiap Jumat kami juga kerja bakti, Pak. Kemudian ini juga sebelumnya kita tidak punya nomor antrian PTSB. Nah, untuk saat ini kita alhamdulillah sudah punya nomor antrian PTSB dan sidangnya dan sidang. Baru 1 menit. Iya, Pak. Lanjut. Oke, sudah selesai, Pak. Terima kasih. Waktu 9 menit. Terus cara penyajiannya juga cukup bagus. Pantun ya? Oh ya, pantun Pak. Terima kasih. Sudah dicatat tuh. Waktu sudah dicatat tadi. Itu pantun. Baik. Sekarang kami mohon komentarnya dari Bapak-bapak pendidik, dimulai dari Pak Mas Ardi. Silakan Pak Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ternyata menilai itu lebih gampang daripada menilai saya. Mungkin ibu itu kan panjang persiapannya menyatakan. Untuk selevel panggung ini lebih bagus. Rangkanya sudah dapat. Nah, cuma stressing point-nya yang kurang tajam. Pertama di area 1, 2, 3, cuma yang tajam di area 6. Tingkatan pelayanan komoditas pabrik. Kalau manajemen perubahannya kurang tajam, di mana sih perubahan itu harus dijelaskan juga. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, hasilnya bagaimana, evidence mana. Saya kira secara umum sudah bagus. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya di PT Gorontalo beruntung ini, artinya sudah sering banyak masukan-masukan, wejangan-wejangan, baik dari PTA maupun dari Badilak ya. Kemudian juga contoh konkret yang sudah memperoleh itu sudah ada, yaitu PT Gorontalo. Tinggal partai yang mana itu, amati, tiru, modifikasi. Berbeda dengan kami dulu, kalau kami itu meraba-raba. Contoh konkret belum ada, betul di Surabaya gitu. Jadi nggak mungkin kita suruh banding Surabaya. Kalau ini mesti berani Gorontalo, bagaimana tampilan wajah mereka kan itu gampang. Nah kan gitu. Nah kemudian juga tinggal kesembuhan aja sebetulnya kan gitu. Sayangnya ini wakanya menjadi ketua nggak ada. Kalau itu kan lebih pas sebetulnya. Jadi bisa tambah tinggal mempoles lagi. Ini pantunnya sudah bagus, ini layak diapresiasi ini. Selain pantunnya bisa sama saya. Kemudian juga yang kedua, ya kemarin beberapa hari yang lalu itu sekretaris dirjennya sudah ada meeting Zoom, itu menekankan bahwa pembangunan dengan integritas ini bukan formalitas,
Tetapi apa katanya? Totalitas. Jadi begitu masuk udah banyak seperti yang di-share oleh tadi disebut Alisa, itu kan bagus kan itu. Halamannya sudah bagus dicek, begitu masuk ada pajangan, banner-banner, spanduk, segala macam poster-poster, ada lapar budaya Manur di sini kan, ada 3S, 5R, ada disiplin pegawai, ada kata-kata bijak. Nah itu harus disadari itu bukan formalitas, ya bukan formalitas belaka. Harus dipahami, paham nggak kita itu 3S semuanya. Aplikasinya di mana? Jangan udah dipanjangkan 3S tapi ketemu dengan kawan tetap juga nggak ada senyum gitu. Tetap juga nggak ada sapa. Colong aja gitu. Padahal itu bukan hanya petugas PTSP aja, itu semua. Ketika jumpa senyum itu ibadah. Salam, sapa itu sudah biasa. Itu kan hanya pajangan. 5R, rapi, bersih, kan gitu. Ringkas dan seterusnya. Artinya apa kan masyarakat lagi di atas meja ini, mama begitu pulang kerja, pulang aja, laptop yang dimatikan, AC dimatikan, ada lampu yang mati dibiarkan, itu namanya artinya tidak hanya formalitas saja, tapi harus kualitas, harus diimplementasikan supaya kita pajak-pajak itu lapar budaya malu tidak disiplin, malu dan terlambat, kan gitu. Ada sekitar tata bijak itu apa yang bisa kerjakan ini kerjakan yang besok itu terapkan kan gitu. Itu pesan Pak, itu yang paling penting pesan presentasi. Jadi saya kira kemarin kami ikut semua. Nah ini sekitar untuk ini saya nggak tahu apakah nanti turun penilai itu kemarin atau memang melalui peserta Jakarta seperti kata Pak Kapten tadi. Nah, kalau melalui sekarang kan nggak ada sistem online, mungkin bisa kan gitu. Melalui sistem online, kemudian website kita kalau website itu harus benahi, karena itu akan dilihat siapa yang tampil sebelum tampil akan dilihat di website-nya. Itu harus benar-benar. Kalau enggak, ya ini akan jadi dianggap formalitas kan gitu. Karena website itu wajah kita. Orang akan melihat bagaimana kita di sini melihat website-nya. Kalau website-nya yang pernah dibedahi, nggak pernah disolek gitu, nggak pernah dilihat, berarti kita sering itulah di sini, gitu. Nggak pernah diupdate, nggak pernah diurus, berarti PH kita juga tidak terurus. SIPP juga itu harus 50 besar masuk. Ini saya lihat meningkat di sini SPP. Jadi kita harus meningkat, harus totalitas, bukan formalitas belakang. Itu formalitas keyakinan mungkin begitu realitasnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang disajikan. Jadi ya kan kalau mulai turun kan bisa melalui CCTV online. Bagaimana apa sudah dilakukan dengan resmi, apa tigakannya, apa sudah dikorum, ketiganya bagaimana, kan gitu. Jadi semua harus diperhatikan secara totalitas. Segera demikian sekedar masukan bukan untuk PA Film Muta ya, dan juga yang lainnya. Segera demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah selanjutnya Ibu Haria. Oke, Diki, silakan. Intinya bahwa kalau bersegi itu fokus kita kepada apa hasil dari layanan, ya, layanan berkualitas puasan masyarakat. Yang kedua bahwa persepsi kita tentang korupsi gimana, jadi juga poin itu. Kemudian tadi Mas teruskan bahwa wajah kita itu adalah di web. 1 minggu yang lalu saya mencoba melihat webnya semua, masih ratingnya rendah, ulasannya masih rendah. Nah itulah sering saya share di web WhatsApp itu bahwa kalau kita mau bersegi, memang kita harus penampilan, kemudian kita harus pencitraannya itu melalui media sosial, ya, supaya masyarakat yang diinginkan hemat itu adalah masyarakat tahu, masyarakat mengapresiasi bahwa layanan kita memang sudah bagus,
layanan kita berubah, kemudian anti korupsinya juga ada. Perlu diketahui bahwa yang evaluasi kita nanti kan selain Menpan juga ada dari KPK, ya, ada dari KPK, kemudian ada dari Ombudsman. Nah, saya juga kepada semuanya minta tolong disampaikan kepada hakimnya, coba beretika lah, memanusiakan manusia di sidang. Jangan sampai ada laporan masuk pada saat proses ini kita masih dalam sangat-sangat rawan, jadi jangan sampai ada laporan masuk, terutama keluar. Kalau masih bisa di-start, kalau keluar sudah tidak ini ya. Kemudian tadi kembali kepada presentasi, memang kalau memang tidak usah yang normatif dijelaskan kayak tadi SDM-nya berapa nggak usah ya, langsung aja ke poin. Misalnya di area perubahan pertama itu perubahan apa sih yang terjadi. Nah di situ kan banyak sosialisasi gitu, banyak public campaign di situ. Yang kedua mungkin salah tempat tadi apakah ini atau yang tadi itu untuk pelatihan BRI itu masuknya di area 2 ya, penataan SDM. Nah, saya ingat bahwa kita di Gorontalo itu banyak mengikuti kegiatan online ya, itu dimasukkan. Misalnya kalau ada 20 masukkan sebagai manajemen sumber daya manusia, kan ada di area 2 atau 3 itu. Nah, saya belum melihat saya ini ya, di Lamongan sudah bagus, tapi saya tidak melihat inovasinya menghasilkan apa ya. Inovasinya ini menghasilkan apa? Dan inovasi itu kan harus per area. Per area inovasi ini menghasilkan ini, inovasi ini menghasilkan ini, inovasi ini menghasilkan ini. Kemudian di keseluruhan penyakit saya perlu melihat ada apresiasi masyarakat yang dimasukkan. Misalnya apresiasi dari kita ambil dari web, kita ambil dari Instagram, kita ambil dari Twitter, kita ambil dari Facebook, itu belum ada di sini sudah lihat. Nah itu penting diketahui oleh RP bahwa masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat puas ya, selain dengan survei seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya terakhir Pak Suwardi, silakan. Baik, terima kasih. Saya melakukan dari yang telah disampaikan oleh Pak Manudin. Jadi yang telah disampaikan itu memang semuanya bagus sekali. Berkaitan sama yang pertama, rangkaian Pak. Jadi mungkin bisa ditonton oleh yang lain. Yang pertama sudah memperkenalkan diri dulu. Ya, memperkenalkan diri. Jadi kalau saya konsepnya itu pertama sudah menampilkan data kebutuhannya. Ya, memang pertama berdiri harus memperkenalkan dulu. Saya nama siapa, ketua PA ini. Baru kemudian sampaikanlah PA mana, terus wilayah hukumnya mana, perkaranya berapa, sebenarnya berapa itu harus. Nah singkat. Nanti yang lain, Marisan ini, tujuannya seperti itu. Kemudian dari 3 yang telah presentasi itu, ya memang karena konsepnya sudah dibuat kemarin, tidak kemarin. Ibarat Bapak Ibu itu jualan bukan. Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa barang yang saya jual ini layak Bapak Ibu beli. Kalau Ibu nggak beli ini rugi. Kan gitu. Jadi harusnya di akhir presentasi itu, ya sekalipun misalnya Bapak sendiri tidak yakin, sampaikan saja bahwa berdasarkan apa yang telah kami paparkan di atas, kami yakin dan berkesimpulan bahwa PA Tilamonta wajar, layak untuk diberikan. Alasannya apa? Itu di PA Tilamonta tidak pernah ada tangkap KKN ya. Di PA Tilamonta sekalipun pegawai sedikit, tapi berhasil menyelesaikan perkaranya sekian dengan tepat waktu, distribusinya sekian.
DPA kita minta punya pelayanan yang bagus. Jadi harus kita sampaikan itu. Jadi closing statement kita dari presentasi itu apa? Kita kan mau meyakinkan ini evaluasi di bawah kita itu bagus, bahwa kita itu sudah berbeda. Jadi di akhir terakhir kali itu harus itu yang disampaikan. Ya. Jadi poin kita ngomong dari awal tadi itu ya di akhir itu kita minta bahwa kita itu diberi kita kan gitu Pak. Jadi nanti kalau nanti di depan disempurnakan lagi ya. Jadi nanti supaya kerangkanya sudah jalan. Cuma seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudin, kegiatan konkretnya perlu ditambah. Seperti di area 1, di setiap wilayah itu kan ada apa nih? Paling nggak Senin pagi sama Jumat sore. Nah, dalam apa itu biasanya itu akan menyampaikan ujangan itu. Nah, itu kan bagian dari usaha untuk merubah mindset. Di PAPA tertentu itu ada malah apelnya tiap pagi. Itu langkah konkret untuk bagaimana selalu menyampaikan kepada seluruh staf untuk bagaimana mindsetnya dia berubah. Gitu ya. Ada di PAPA tertentu apelnya tiap pagi. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah salah satu usaha untuk bagaimana dia mindset pegawai. Itu langkah konkret. Itu sepertinya kecil, tapi nilainya tinggi. Kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi ada bukti kesungguhan kita untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kesungguhan kita untuk berusaha dengan fasilitas yang ada ini untuk hasil yang maksimal. Jadi birokrasi yang efektif, efisien itu dikasih modal sedikit tapi hasilnya banyak. Itu yang diinginkan pemerintah itu seperti itu. Anggarannya cuma sedikit, banyak yang bisa dikerjakan ya, efisien. Kira-kira. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih disampaikan kepada ini kita plus untuk para yang sudah mempresentasikan hingga poros sedikit untuk penyempurnaan ke depan. Kemudian perlu kami ingatkan tadi para narasumber sudah mengingatkan pertemuan waktu Zoom meeting dengan Bawas kemarin kami bahwa kemungkinan besar penilaian itu dia melihat lewat website. Jadi tolong keberhasilan itu, perubahan tiap area itu ditampilkan di websitenya masing-masing. Nah, jadi yang sudah dibuat tadi ditampilkan, kalau apalagi after before tambah, sehingga ketika penilaian akan membuka website kita, dia sudah bisa menemukan apa yang kita lakukan. Itu kemarin mereka tidak datang. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Wakil ada penyampaian atau ketua untuk tambahan bagi kita semua bekal, terutama PTA sendiri, kami dan PAPH yang akan mengikuti atau penilaian zona. Pada beliau ketua, waktu diserahkan. Terima kasih. Saya hanya sedikit menyampaikan bahwa sungguh amat berbahagia kita sebenarnya PPA, kemudian Boto, Marisa dan Pilamuka yang akan mengikuti ini tidak meraba-raba. Karena Pak, kita sudah punya katakanlah jurisprudensi yang dapat memberikan petunjuk. Kenapa mereka kok setelah mendapatkan WBK? Jadi tidak sekali ini saya kira, kemarin juga sudah pernah, dan beberapa kali sudah pernah. Jadi pengalaman ini sangat mahal buat kita. Kalau dulu mungkin beliau-beliau yang bertiga itu tidak dapat ada bayangan dari mana-mana, meraba-raba saja karena sekedarnya. Tapi sekarang kita dapat langsung dari beliau-beliau yang sudah mendapatkan WBK. Saya yakin PTA, Pilamuka, Marisa dan Pilamuka, kemudian Wiboto serta PTA pasti akan dapat WBK ini minimal. Amin.
Cuma perlu diingat tadi bahwa semua yang menyampaikan dari narasumber katakanlah ya atau yang lain tadi kayaknya perlu sekali ditonjolkan karena jual tampang kan di sini. Jual tampang bahwa dulu kami begini, tapi sekarang begini. Dulu kami begini, tapi sekarang sudah begini. Nah, tapi ada evidensinya tadi. Jadi mungkin kalau memang belum lengkap, monggo silahkan dilengkapi. Kita sudah dapat informasi minimal dari 3 orang. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Dan berhasil semuanya, insya Allah. Amin. Ya, saya kira itu saja. Dan pertama yang kita lakukan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ketua. Selanjutnya kami persilakan Pak Wakil selaku Ketua ZI PTA yang juga akan meninggalkan kita di PTA ini. Juga kami di estafet, insya Allah kita sama-sama berjuang di tempat ini. Pada beliau waktu di sana. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Kita hanya golongan kalau Allah sudah menunjukkan seseorang untuk berbuat bermanfaat menunjukkan jangan lupa. Ayyadillahu bi khairan yufaqihu fi din. Kalau sudah Allah akan menunjukkan seseorang berbuat baik akan baik, pasti dia akan paham dengan agama. Saya ambil dalam suasana ini bahwa insya Allah 4 PTA dan 1 PTA Allah telah menunjukkan jalan yang terbaik dengan berhasilnya PTA Gorontalo beliau sebagai potensi presiden dan hadirnya 3 komentator yang ada di tempat kita ini yang luar biasa memberikan spirit kita dan motivasi kita. Terima kasih untuk Bapak-Bapak ini dan seluruhnya. Ada sedikit catatan dari saya. Yang pertama, memang gestur percaya diri, hafal di luar kepala, bila perlu nggak usah pegang lagi catatan, nggak usah pegang lagi lihat laptop. Ini di kita juga akan biasa. Intonasi bahasa, gaya tangan, suaranya mana yang harus ditekankan, mana yang harus memberikan keyakinan, di closing terutama di Bapak Seladi, kita jual semuanya itu luar biasa. Berpakaian yang rapi, kasih harum. Ya betul, ini kan gestur, penampilan di depan penguji, mempan dan etik. Insya Allah satu ini minimal melihat penampilan yang sudah dapat, meyakinkan lagi, menyampaikan materinya di luar kepala tanpa melihat laptop. Tadi kan masih pakai laptop, jadi tidak apa-apa. Tapi bisa paling slide ini skill saja, tetapi sudah ada di sini. Di luar kepala bila perlu nggak usah dia slide itu kan menyesuaikan. Slide tadi kan ada peratannya. Bapak itu sudah hafal. Kalau bukan lihat slide, tapi kalau nggak lupa, jangan lihat slide. Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan bahasa. Ada tadi disebut dengan kardiolog, kalau tidak salah. Kardiolog itu kan nasinya nggak salah, kalau nggak salah. Apa betul kardiolog? Kasihan ya, saya ingat itu. Itu kasihan. Itu perlu ditranslate sedikit. Ya, presiden apa penguji itu supaya tahu. Ada namanya saya hafalnya cuma mau kamu besok makan dan bawa meskipun demikian itu juga dijelaskan. Jadi ini contoh kecil. Jadi ada sekiranya itu ada bahasa yang asing disampaikan translate sedikit supaya ada tambahan. Kemudian berikutnya tentang tulisan dan warna. Maaf, warnanya putih, tulisannya putih. Ada ya, warnanya kuning dengan tulisan mantul putih.
itu sudah membuat penguji melihat aja sudah ada sedikit. Tapi kalau tulisannya warnanya hitam, tulisan putih, mantap kelihatan gitu kan. Jadi warna itu harus kontras. Buat selain yang menarik, kontras bisa dibaca, nggak menimbulkan pertanyaan. Itu apa mas? Just saya tampilkan. Evidence apa yang mau ditaruh di pojok? Itu dihindari. Buat yang terbaik. Ya, itu yang perlu. Jadi di luar kepala. Yang terakhir saya memahami karena ini kan undangan kami, Pak Ketua mengundang untuk bersama dan diberikan hak dan kewajiban untuk presentasi. Alhamdulillah semuanya telah memberikan presentasi yang bagus, tapi dari Ibu belum. Jadi kami terus terang ya, kata sayangnya dengan Ibu, kata sayangnya dengan Ibu, dalam waktu dekat Ibu mohon yang hormat selainnya diselesaikan usahakan setelah mendengarkan ini buatlah yang terbaik dari yang baik mudah-mudahan untuk membuat yang terbaik dan kami tetap mudah untuk dalam waktu dekat untuk adaptasi ke depan teman-teman yang ada di sini. Kira-kira bisa 1 minggu saya tanya Ibu, terlalu panjang? Seminggu ya. Setelah lebaran kami mengundang tanpa surat resmi, tapi ini merupakan undangan. Jadi nanti kalau diinfokan kepada kami yang ada di TTA siapapun boleh sampaikan bahwa kami akan datang dan akan presentasi 10 menit akan memberikan yang terbaik dari yang sudah baik-baik. Siap. Betul? Siap. Alhamdulillah. Ketuanya, karena nanti manfaatnya tetap nanti didampingi kalau itu manfaatnya kan di Cimatara betul dibawa tangan Pak di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak sekalian, sekali lagi aku berjanjian dan kita ucapkan yang terus mendampingi kita, mudah-mudahan kita berhasil. Nanti kita informasikan kepada Pak Ketua bahwa di PTA Gorontalo 100% berhasil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sampaikan kepada Ketua dan Wakil, kepada semuanya, Bapak Ibu Tinggi, para Ketua Pengadilan, Panitera Sekretaris yang sudah hadir di tempat ini untuk kita uji coba presentasi sebelum kita presentasi yang sesungguhnya dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu para narasumber. Khusus untuk Limbato diberi waktu 1 minggu. Kalau memang masih Pak Ketua ada di sini, kita setiap Senin pagi itu ada morning. Kalau boleh Senin pagi itu kita tunggu untuk presentasi di depan kita lagi supaya ada kenangan-kenangan Pak Nasrulli sebelum ke Mataram. Baik Bapak Ibu, kegiatan udara yang diingat adalah profil daerah. Sudah itu bukan seksual. Siap, ya. Ini adalah menjadi. Siap. Oke. Jadi video profil itu nanti sudah disiapkan oleh masing-masing satuan kerja. Tetapi video profil itu bukan untuk ditampilkan dalam presentasi. Yang ditampilkan nanti seperti ada tadi. Kami sudah siap. Iya, nanti kalau untuk presentasi kami sudah siapkan. Profil itu hanya menampilkan tentang PTA Gorontalo. Untuk presentasi kami sudah siapkan. Sudah ada, nanti kami pressing lagi
sehingga Pak Ketua yang akan datang nanti dia melihat lagi mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah, sudah kami siapkan. Untuk yang lain juga kalau video profilnya disiapkan sehingga bisa ditampilkan minimal di websitenya masing-masing ya. Sudah bisa dimuat di websitenya masing-masing. Jangan sampai penilai dia membuka web. Kalau dia buka web bisa lihat. Ya, kemudian materinya tolong diserahkan ke Pak Taufik Batubara kopiannya, ambil ya, kopian materi untuk dilihat oleh BPN. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kita menjelaskan aja bahwa profil itu akan ditampilkan setelah penyajian materi selesai. Tapi mau izin kepada penyajinya nanti Pak izin tapi ingin melakukan proses kamu dengan testimoni. Kalau oke ya, kita buka. Ya, mana tahu dia tidak lulus sudah selesai. Bisa. Tapi kalau dia berizin berarti lolos. Lanjut. Nah, profil baru. Ini Pak ada siapa yang mau tampilkan? Berkenan Pak, silakan. Nah, jadi kalau ada video selain problem tadi juga ada video yang pasti kita. Nah, ini bisa ditampilkan secara tetapi mohon izin ke yang sudah panel dulu. Oke, disiapkan. Oke, artinya tetap disiapkan untuk ketika ada presentasi minta izin Pak ya. Kalau diizinkan diputarkan, kalau tidak nanti tidak. Kalau saya tidak minta izin langsung. Oke. Ya, tergantung evaluator ya. Iya, tergantung ya. Siap. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti untuk perkembangan berikut kita saling komunikasi kembali. Komunikasi koordinasi terus dengan PTA. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan akad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.